pabrik di luar negaranya gitu. Tapi kenapa Mutoh ini hanya diproduksi di Jepang, Pak? Oke. Kira-kira begini Pak Dana ya. Sebelumnya saya cerita dulu sedikit sejarah Mutoh nih. Ya, Jadi silakan. Mutoh itu sebetulnya bukan pemain yang baru aja main di digital printing, tapi kira-kira sudah 25 tahun berkiprah sampai hari ini. Pertama kali mereka bikin printer itu tahun 2025. Tahun 2000. Ya, sekarang kan 2025, jadi sudah 25 tahun. 25 tahun. Itu serinya banyak sekali. Nah, bagi yang belum tahu Mutoh mungkin saat ini sangat dimaklumi karena dulu Mutoh itu terkenalnya adalah meja gambar. Jadi buat teman-teman yang bermain di arsitektur, teknik sipil, itu pasti kenal dengan meja gambar merek Tahu Mutoh. banget ya. Nah, strukturnya printer yang dibuat ini semuanya biasanya juga dari meja gambar tersebut karena meja gambar itu punya kekuatan dan namanya smoothness atau kelembutan dalam bergerak itu sangat baik sekali. Nah, itu di-apply di mesin Mutoh yang kita kenal saat ini. Nah, kemudian seiring perjalanan waktu, mereka dari bikin printer yang masih sangat-sangat sederhana, kemudian berjalan sampai sekarang keluar dengan seri ExpertJet-nya, itu mereka masih mempertahankan produksinya di Jepang. Walaupun memang fakta, karena kompetisi, banyak manufaktur-manufaktur Jepang, mungkin Bapak Dana juga udah tahu ya, Bapak Ibu sekalian juga udah paham, beberapa merek itu sudah memindahkan base production-nya, ada yang di Thailand, ada yang di China. Ya, majority ada di China. Nah, Mutoh ini masih mempertahankan di Jepang karena untuk maintain dia punya kualitas. Gitu. Dan juga durabilitasnya, daya tahan mesinnya, itu sangat teruji sekali. Jadi kalau boleh cerita, ada beberapa customer kita yang pakai mesin Mutoh dengan tinta original itu, printnya sudah 4 tahun belum pernah diganti. Jadi gitu. Itu yang ditawarkan Mutoh. Betul. Dan salah satu alasan kenapa memang hanya diproduksi di Jepang. Betul. Nah, yang pasti dari semua itu adalah satu, harga kita bukan yang termurah jadinya Pak. Ya. Gitu ya, karena memang secara cost production Jepang itu jauh lebih tinggi daripada di China maupun di negara lainnya. Gitu. Cuman kalau kita ngomong kualitas dan durabilitas itu ada di kita, ada di Mutoh. Nah, kemudian di luar itu adalah gini, dukungan spare part yang masih tetap asli dibuat di Jepang itu sangat memungkinkan kita untuk diberikan dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya begini, undang-undang Jepang itu punya mengatur kalau suatu produk sudah made in Japan sudah discontinue, mereka wajib menyediakan spare part itu minimal 5 tahun. 3-5 tahun. Sampai dari mulai batas discontinue sampai end of life-nya ya, sampai dia sudah boleh tidak memberikan support lagi spare part itu umurnya 5 tahun. Memang tidak full 5 tahun secara penuh spare part-nya, tapi akan gradual, tergantung dari supplier-nya juga gitu. Ini sebetulnya fenomena yang menarik ya, strategi yang sangat berbeda dengan produk lain ya Pak. Nah ini dari sisi segmentasi dan lain sebagainya, bagaimana sih Mutoh ini bisa berkompetisi dengan brand-brand lain yang secara tadi manufacturing dan assembly dan lain-lain itu mereka sudah sangat-sangat berbeda gitu dari Mutoh. Kira-kira seperti apa? Iya, kami tetap mengedepankan di atas arahan dari pabrik juga dari Jepang, jadi kualitas itu harus tetap dinomor satukan. Ya, dan juga dukungan terhadap produk yang sudah ada di pasar itu juga sangat penting. Nah, kami ini memberikan layanan dan dukungan itu juga mungkin bukan main-main ya kalau saya bilang, karena ada satu mesin kita namanya RJ900, itu seri awalnya mesin sublimasi di Indonesia untuk Mutoh. Itu dibuat sejak tahun 2005-2006. Ya, itu sampai sekarang spare part-nya masih ada. Gitu. Jadi walaupun sudah lama sekali dan statusnya sudah mau menjelang discontinue sebetulnya, tapi bisa dibilang karena populasi sudah banyak, artinya spare part-nya juga masih banyak. Gitu. Jadi makanya kenapa itu yang kita berikan. Nah, strategi memang agak unik ya, karena yang lainnya sudah strateginya harga murah, tapi kita tetap maintain. Ya tetap kita bilang kalau dibilang segmentasi kita ada, contoh gini deh, mobil ada brand ya, ada Daihatsu, ada Toyota, ada juga BMW, ada Mercy, semua punya kelas masing-masing. Nah itu bagi kami memang bukannya jadi terkesan sombong ya, tapi itu memang yang disediakan oleh kami. Dan yang satu lagi adalah produk kita punya umurnya sangat panjang. Jadi bukan tiap 2 tahun ganti seri, tiap 2 tahun ganti seri, atau tiap 1 tahun ganti seri. Dan setiap ganti seri terus spare part-nya hilang. Nah itu yang kita nggak mau gitu. Kita maunya satu produk umurnya panjang dan dukungannya juga panjang.
Gitu kira-kira Pak Dana. Oke, nah itu Bapak Ibu mungkin menjadi satu informasi juga bahwa ada satu produk di mana memang dia benar-benar mampu atau apa namanya, dengan itu sebenarnya kalau saya tangkap sebagai salah satu strateginya menjadi berbeda dari market Betul. yang ada gitu. Betul Pak. Dan saya kira ini salah satu bukti ya, salah satu garansi menurut saya bahwa ya mereka tidak main-main dengan kualitas gitu. Yes, betul. Memang mungkin impactnya bahwa produk ini nggak begitu masif di market, tapi balik lagi secara kualitas waktu menurut saya yang akan menentukan juga Pak. Iya, benar, Mungkin kayak gitu Pak ya. Betul sekali Pak Dana. Jadi kalau dari pengalaman kita memang semuanya waktu yang akan menjawab ya. Oke, nah Mutoh kan sebagai brand Pak, produknya ini apa aja? Oke, Mutoh sebagai brand kita manufaktur banyak seri ya, dari mulai seri water base atau sublimasi, itu kita sedia. Ada seri yang paling basic adalah RJ 900, terus kemudian seri yang terakhir ini adalah XPJ series 1642, kemudian 1682 WR, terus kemudian kita juga itu yang ukurannya 1,6, 1,3 juga ada 1342 WR. Kemudian ada lagi seri value jet yang menggunakan dual head dan 4 head, itu ukuran lebarnya 1,9, ada value jet 1938 WX dan juga 1948 WX. Itu seri yang sublimasi. Kemudian kita juga punya seri Eco Solvent yang sekarang juga sudah didominasi oleh seri Expert Jet. Ada 1641, ada 1682 SR, 1641 SR, 1682 SR Pro, terus kemudian 1341 SR Pro itu sudah menggunakan head yang terbaru Acuvine. Kemudian di luar itu kita juga sampai punya yang 2638, lebarnya 2,6. Cuma ini produk yang sangat jarang sekali diminta sama market, jadi kita nggak pernah masukin kecuali yang permintaan. Flatbed kan? Bukan, roll to roll, Eco Solvent, tapi lebarnya 2,6 meter. Oke. Itu juga kita punya. Tapi sudah lama kita nggak ini karena nggak ada request. Rata-rata di Indonesia butuhnya 1,3, 1,6. Betul. Menyesuaikan dengan kebutuhan bahan, karena bahan yang dipakai lebarnya hanya 1,2, terus paling maksimal 1,5. Ya, itu untuk stiker. Kemudian kita juga punya namanya seri UV. Kita ada 1682 UR, ada 1614. Saya lupa serinya, tapi ada model flatbed juga. Ada juga XPJ 661 yang mini flatbed. Jadi mini flatbed nanti bisa diganti bawahnya untuk ngeprint di atas langsung di atas tumbler atau di batas botol untuk rotary. Kemudian kita juga punya produk unggulan untuk market yang unik, itu niche market sekali, karena ada satu customer kita di Bandung yang menggunakan printer itu buat sarung tangan golf. Ya, jadi sarung tangan golf dicetak di atas bahan kulit, baik kulit asli maupun kulit sintetis. Itu langsung di atas kulitnya nanti diproses sama mereka, dibuat sarung tangan golf, dan ini hanya dipakai untuk pasar ekspor. Ya, kemudian nanti dijual lagi balik ke Indonesia jadi barang ekspor gitu ya. Nah, kita juga yang beli nih, repot. Kemudian ada lagi seri yang kecil bagi Bapak Ibu yang mungkin bermain di offset. Itu kita punya seri yang namanya VJ 628 MP, ini multipurpose ink yang sebetulnya sama juga bisa ngeprint di atas macam-macam. Jadi bagi Bapak Ibu yang ngeprint offset di atas bahan mungkin art paper, art karton ataupun bahan plastik sekalipun untuk packaging ataupun shrink packaging, itu kita punya produknya. Gitu. Jadi perlu printer yang tahan panas, kemudian bisa diekip sampai 8 warna, CMYK, orange, green, blue, dan white, atau bisa juga CMYK, light cyan, light magenta, kemudian light black, dan juga white. Jadi range-nya kita komplit dari Eco Solvent, sublimasi, UV, dan multipurpose. Sama ada satu lagi yang namanya Hydratron. Hydratron ini menggunakan teknologi Aquafuse. Jadi printernya water based, tapi nanti curing-nya dengan UV. Ini hasil kerjasama dengan Fujifilm. Gitu. Cuman untuk pasar Indonesia memang belum masuk Pak. Gitu. Ya itu mungkin yang akan diarahkan ke lebih tren sustainability ya Pak ya, atau ramah lingkungan. Betul, ramah lingkungan Pak. Karena semuanya lari ke sana. Kita juga punya produk yang sudah Green Guard Plus tintanya, terus kemudian ada juga yang sudah Oikotex saya masih harus konfirmasi lagi, tapi kalau Green Guard sudah. Kira-kira gitu. Menarik sebetulnya, secara line up produk itu sangat lengkap ya Pak. Betul Pak, lengkap sekali. Dan apalagi tadi kita bicara, saya Pak Roni ngomong untuk proofing ya. Jadi Bapak Ibu yang main di offset, sebenarnya proofing itu sangat penting ya. Pasti mereka yang untuk ngejar opla besar dan lain sebagainya itu harus di proofing dulu untuk produknya. Dan itu yang saat ini ada, yang saya ketahui ya, sebatas yang saya ketahui itu hanya ngeprint di kertas. Tapi kalau tadi dari Pak Roni sampaikan, itu bisa di ngeprint di banyak media proofingnya. Betul sekali.
Jadi kayak model-model plastik-plastik yang buat packagingnya Aqua itu, ya label-label Aqua itu juga bisa dibuat seperti itu. Hanya untuk proofing ya Bapak Ibu, bukan untuk manufacturing, karena manufacturing offset atau grafur tetap lebih jago lah gitu kira-kira. Gitu Pak Danang. Oke Pak, sangat menarik Pak Roni untuk line up produknya, dan kalau saya rasa kesimpulannya adalah Mutoh ini mampu melawan arus lah, dimana Yes. yang lain itu produksi pasif, pemasaran masif, tapi Mutoh mampu bertahan dengan eksklusivitas. Betul. Dia secara produksi tetap di Jepang ya Pak ya. Benar Dan Pak. kita tahu sendiri untuk secara QC, secara sumber daya manusia Pak ya. Ya Jepang ini salah satu juga kiblat Nggak murah. teknologi dan sumber daya lah. Iya. Kedisiplinan yang tinggi kita paham. Nah jadi Bapak Ibu, kesimpulannya bahwa kalau memang mencari kualitas gitu ya, itu ada di Mutoh ya Pak ya. Kualitas dan umur panjang Pak. Ya kita bukan hanya sekedar omongan ya, tapi karena kita tahu bahwa mereka aja untuk memindahkan plan produksi atau assembly-nya aja sampai hari ini itu tidak kejadian atau tidak Ya. belum ada di luar Jepang. Betul. Kira-kira seperti itu ya Pak. Betul sekali Pak Danang. Oke, barangkali hanya itu dulu Pak, karena kalau kita terlalu teknis mungkin juga nggak Ya, paham. boleh, benar. Nanti Bapak Ibu yang mau lihat produknya ada di dalam, itu Ya. kita ada XPJ 1682SR, dual head, Eco Solvent printer. Nanti kalau untuk demo atau apa silakan. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu silakan kalau yang mau lebih expert lagi barangkali diskusinya di bawah aja, nanti bisa tanya-tanya langsung, bisa nomor kontaknya Pak Roni juga boleh. Boleh silakan. Ya, atau mau tanya Pak RT, Pak RW-nya Pak Roni juga nggak apa-apa ya Pak ya. Lurah camat sekalian. Hafal Pak ya. Apa Pak? Oke. Ya, terima kasih Oke, Bapak terima Ibu. kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Danang. Sapira dan Mas Digar saya kembalikan ke Mas Digar. Terima kasih.